Halo Sobat Sambut, kembali lagi bersama Mobil Bagus tadi. Kali ini bersama gue Jose. Nah, kita sekarang ada di konten Chit-Chat, tapi hari ini tentunya kita nggak sendirian karena kita ditemenin sama siapa? Aan. Mantap. Jadi Mas Aan mungkin boleh perkenalan dulu nih sama Sobat Sambut. Oke, selamat siang Sobat Sambut. Perkenalkan, nama saya Aan Aprilianto. Saya salah satu operation head di Balai Lelang Anugerah yang biasa disebut Hybrid. Ya betul. Jadi hari ini kita ada di Hybrid dan kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih sama Mas Boleh, Aan nih. siap. Pastinya boleh dong ya. Boleh dong. Tadi Mas Aan memperkenalkan diri sebagai operation head nih, berarti wah cukup tinggi nih jabatannya berarti nih ya. Ya kebetulan aja sih. Aduh. Ya. Nah gini Mas, selama ini kita kan tidak pernah ada konten seperti lelang mobil atau segala macam nih di Mobil Bagus. Nah kita nih mau ngebahas nih tentang seputar apa aja sih konten-konten mengenai lelang mobil gitu. Mungkin ada beberapa Sobat Sambut yang belum tahu nih. Nah mungkin kita boleh tanya-tanya kali ya sama Mas Aan ya. Boleh. Yang pertama sih saya pengen nanya, kalau Hybrid ini nih sudah berdiri dari sejak kapan ya? Untuk berdirinya sih sejak 2021, tepatnya bulan Oktober. Namun untuk lelangnya kita di 2022, tepatnya bulan April. Oh gitu, jadi baru setahunan lah ya? Ya, kurang lebih kita 1 tahun untuk perusahaannya, namun untuk lelangnya kita baru kurang lebih ya 8 bulan ya, karena mulainya dari bulan April. Oh gitu, ya jadi selama 8 bulan itu maksudnya berarti masih merintis lah ya? Ya, betul. Masih, oke. Mantap lah. Mungkin para Sobat Sambut belum ada yang tahu nih atau belum ada yang paham dan mungkin belum familiar sama kata-kata lelang nih. Nah mungkin Mas Aan boleh jelasin nih, apa sih lelang mobil itu? Oh, untuk lelang mobil itu proses jual beli mobil yang kami tawarkan kepada banyak buyer atau kita sebut juga bidder untuk melakukan penawaran mulai dari harga dasar sampai dengan harga tertinggi, dialah yang sebagai pemenangnya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi ini ya sistemnya tuh berbeda dengan jual beli biasanya ya. Sangat berbeda. Iya betul, kan biasanya kalau jual beli biasa tuh kayak si sellernya nih atau yang menjualnya itu misalnya langsung nawarin ke orang, terus yang ikut juga cuma maksudnya yang beli cuma 1 orang gitu ya, dan cuma nego doang terus udah deal gitu ya. Nah kalau lelang banyak prosesnya ya gitu ya. Kalau untuk lelang itu kan kita buka di harga termurah ya, dan kita tentukan harga tertinggi. Kalau tadi jual beli yang Mas Jos sampaikan itu melakukan penawaran dan harganya menurun seperti itu. Iya. Berarti partisipannya banyak tuh pasti ya. Untuk partisipannya sih kita kurang lebih dari showroom dan pemakai langsung ya. Tapi rata-rata sih customer kita itu showroom. Oh, rata-rata showroom justru ya. Showroom yang ada di Indonesia ya pastinya. Iya. Wah, berarti ininya koneksinya luas nih, berarti nih Hybrid nih. Ya, kalau misalnya sampai showroom gitu. Insya Allah, ya. Waduh, mantap pokoknya deh. Nah, mungkin tadi kan kita sudah bahas sedikit tuh apa sih yang menjadi pembedaan antara lelang Hybrid ini dengan showroom jual beli mobil biasa gitu. Yang tadi seperti saya sampaikan ya, untuk lelang Hybrid ini kita buka di harga terendah dan kita tentukan di harga tertinggi ya. Oh, iya. Kalau showroom biasa mungkin dia membuka harga dan melakukan penawaran secara menurun seperti itu. Iya betul. Tadi juga maksudnya pasti ada bedanya lumayan banyak nih pasti ya. Iya, selisihnya. Iya. Kemudian di Hybrid ini kira-kira melelang jenis mobil apa aja nih? Untuk jenis mobilnya kita ada MPV, SUV, dan sebagainya ya. Nanti bisa kita lihat di lapangan. Oh iya, boleh. Tadi saya juga sempat lihat-lihat dikit, memang ada berbagai jenis mobil ya gitu. Iya. Sampai saya tadi lihat ada mobil mobil bak gitu ya, bak terbuka. Iya, pick up. Ya, mobil pick up gitu. Kemudian kalau kayak alat berat gitu, di itu juga nggak dilelang? Pernah kita lelang alat berat, karena itu waktu pembukaan Hybrid tepatnya di bulan April ya 2022 itu ada beberapa alat berat yang kita lelang juga. Oh, jadi nggak cuma mobil biasa, bahkan sampai alat berat pun dilelang ya? Bisa. Waduh. Kalau ada pesawat pun bisa kita lelang. Ya amin lah kalau itu. Jadi guys, Hybrid ini tidak hanya melelang mobil biasa, tapi dia juga kebutuhan seperti alat berat pun Hybrid bisa sediakan lah ya. Ya. Mantap. Nah kemudian
pasti kan ada keuntungannya nih kalau misalnya kita ikut lelang mobil. Nah mungkin Mas Aan boleh spill nih ke Sobat Sambut kayak apa sih yang menjadi keuntungan atau kelebihan kalau kita mengikuti lelang mobil di Hybrid? Keuntungannya pasti kalau kita membeli barang pasti melihat harga ya. Iya, Keuntungannya betul. pastinya harganya lebih murah nih. Oh gitu. Ya, kelebihannya mungkin lebih banyak variannya. Iya, Misalnya tujuannya mau cari mobil, contoh mau cari mobil Agya, ternyata melihat mobil lain kok harganya bisa masuk dengan budget yang customer inginkan, jadi bisa banyak pilihan seperti itu. Iya. Variannya lebih banyak dan jenisnya seperti itu. Bahkan maksudnya tidak menutup kemungkinan juga bisa berada di bawah pasar ya bahkan harganya ya, pasaran gitu. Untuk harga lelang sih pastinya di bawah pasar ya. Iya, pasti ya. Oh, iya. Nah, jadi mungkin para Sobat Sambut nih yang baru mulai punya keluarga terus pengen punya experience mobil-mobil yang ya nggak terlalu mahal lah, mobil-mobil yang masih terjangkau, Hybrid pilihannya ya lah ya. Ya, buat bisa lelang. langsung datang ke Hybrid di Jalan Kembangan ya. Wih, pastinya. iya. Nanti alamatnya kita taruh sini nih. Ya, boleh. Sama nomornya. Oke. Kemudian kalau lelang mobil itu bisa dikredit nggak sih? Bisa sistem kredit gitu? Untuk saat ini sih di Hybrid belum bisa ya. Mungkin nanti kita punya showroom rekanan ya. Oh, showroom rekanan. Showroom rekanan mungkin nanti bisa dibantu oleh showroom rekanan dari Hybrid seperti itu. Jadi memang untuk saat ini memang belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan mendatang pasti ada ya. Akan ada. Kita juga sedang pikirkan untuk kebutuhan customer kita sebagai balai lelang apa saja yang dia inginkan kan. Hanya tidak membeli mobil secara cash, namun secara kredit juga bisa. Iya. Jadi balai lelang Hybrid ini sangat mendengarkan kritik dan saran konsumen yang membangun pastinya ya. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan Mas An sudah singgung sedikit ya kalau misalnya kebanyakan mobil-mobil yang ada di sini kan dijual apa adanya ya. Iya, betul. Mobil-mobil lelang ya. Nah, tapi apakah ada juga nih mobil-mobil yang kayak di maintenance dulu nih atau dirawat dulu sebelum dijual? Karena kita balai lelang untuk maintenance secara fisik luar dan mesin tidak ada ya. Mungkin apabila hanya baterainya mati bisa kita bantu di jumper oleh tim kita di lapangan seperti itu. Jadi yang penting mobilnya tuh bisa hidup aja gitu ya. Yang penting ya. Lelang karena kita menjual apa adanya. Ya. Jadi keuntungannya adalah balai lelang Hybrid ini menjual meskipun kondisi apa adanya tapi jujur ya, maksudnya sesuai deskripsi kayak misalnya tidak ada yang dikurang-kurangi gitu atau tidak ada yang dilebih-lebihkan lah. Gitu betul. Ya mantap ya. Oke. Kemudian nah, kita kan tadi sudah ada gambaran nih tentang pengetahuan seputar lelang mobil gitu-gitu kan. Iya. Nah, Mas Aan, aku pengen tahu nih syarat kalau kita mau mengikuti sistem perlelangan tersebut. Syaratnya sih pertama download dulu ya di Play Store untuk melakukan proses pendaftaran. Ada aplikasinya tuh? Ada dong. Waduh, mantep banget tuh. Kapan lagi lelang pakai aplikasi? Ya. Lebih praktis loh. Ya, lebih praktis dan lebih simple. Jadi melakukan lelang nggak harus datang ke balai lelang, kecuali untuk melakukan pengecekan bisa dilakukan di rumah, di kantor atau di tempat kopi seperti itu. Widih. Jadi nggak perlu ini ya keluar biaya bensin ke sana kemari, bisa lewat aplikasi ya. Jadi bisa dilakukan sambil melakukan kegiatan yang lain lah. Misalnya yang pekerja, jadi bisa dia sambil bekerja di kantornya atau sambil mau ngopi dengan rekannya bisa sambil ngopi juga seperti itu. Wah, jadi sangat fleksibel banget ya. Betul. Oke, syarat lainnya selain install aplikasi? Selain aplikasi, nanti di aplikasi ikuti tata caranya itu melakukan pengisian ya. Awalnya pasti email ya, lalu nanti isi data diri, terus nanti upload KTP, nanti apabila ada kendala nanti dibantu sama admin kita yang nomornya mungkin nanti tertera di aplikasi tersebut. Oh alah, iya. Nah kemudian apakah ada syarat lainnya selain itu? Syarat lainnya ketika ingin mengikuti lelang pastinya calon pembeli itu wajib deposito ya sebagai tanda keseriusan untuk melakukan bidding terhadap mobil yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, ada istilah juga nih namanya bid and run, mungkin Sobat Sambut atau saya pernah dengar kan. Nah mungkin
boleh jelasin sama Mas Aan, apa sih bid and run itu? Oh, bid and run itu ya salah satu calon pembeli atau customer yang biasa kita sebut bidder ya. Iya. Itu setelah melakukan penawaran dia tidak dilunasi. Nah itu biasa terjadi di lelang-lelang yang tanpa deposito. Tanpa deposit. Jadi kenapa sih di semua balai lelang menggunakan deposito dan termasuk di hybrid ya pastinya ya. Itu untuk bukti keseriusan dari si calon pembeli ini. Ya, betul. Ketika dia melakukan bidding, apabila dia tidak melunasi, uang depositonya akan hilang. Nah itu jadi untuk menghindari bid and run itu. Iya, betul. Jadi deposito ini bukan untuk menyusahkan kalian pastinya, karena syaratnya itu maksudnya bukti keseriusan tadi ya, untuk salah satunya tadi itu yang mencegah bid and run. Gitu. Nanti juga kalau misalnya si calon pembelinya nggak dapat nih, tidak memenangkan lelang, uangnya akan kita kembalikan full. Wah, kembalikan full ya, jadi tidak ada yang hangus ya? Tidak ada yang hangus, kecuali calon pembelinya beli namun tidak dilunasi dalam waktu 3 hari nih. Itu uangnya akan hangus. Tapi sebelum kita hanguskan, kita akan konfirmasi lagi. Apakah akan dilakukan pelunasan atau tidak, seperti itu. Kita kasih kelonggaran untuk si pemenang lelang tersebut. Iya. Jadi hybrid ini pastinya sangat komunikatif juga terhadap customer ya. Jadi tidak ada yang dirugikan secara sepihak gitu. Misalnya udah mau tadi tenggat 3 hari, diingetin pasti ya. Waduh, mantep banget tuh lelangnya. Jarang-jarang tuh ada lelang kayak gitu tuh. Nah, kemudian tadi kan kita sudah di-spill nih sama Mas Aan syarat-syaratnya. Nah, sekarang prosesnya nih, proses mengikuti lelang tuh seperti apa sih gambarannya? Proses mengikuti lelang itu pastinya calon pembeli harus mengecek mobil ya. Oh gitu. Pengecekan mobil itu kita siapkan 2 hari sebelum hari lelang ya. 2 atau 3 hari itu disebutnya open house. Open house? Ya, open house untuk melakukan pengecekan mungkin di hari ke-1 sampai ke-3. Untuk calon pembeli ini bisa memilih mobil nih. Jadi pembelian tidak harus satu, lebih pun boleh. Oh, lebih pun boleh? Iya, boleh. Harapan kita malah satu calon pembeli ini belinya 5 unit biar banyak yang laku ya. Karena harganya juga sudah miring kan. Iya betul. Seperti itu. Harganya juga miring lah ya. Karena sesuai dengan kondisinya lah ya. Iya, betul. Kemudian apalagi nih, seperti apa prosesnya? Prosesnya setelah melakukan pengecekan nanti di hari H, karena kita lelangnya biasanya hari Jumat ya, setelah sholat Jumat ya. Oh, hanya hari Jumat saja ya? Untuk di hybrid sendiri kita lelangnya setiap hari Jumat saja, seminggu sekali ya. Oke. Jadi kita mulai jam 2, jadi nanti di jam 2 itu lelangnya kita buka secara online. Oh, online. Ya, yang tadi saya sampaikan, melakukan penawaran online itu tidak harus di tempat lelang, bisa di tempat kopi atau di kantornya atau di rumahnya, seperti itu. Biasanya sih showroom melakukan penawarannya itu di showroomnya masing-masing ya, seperti itu. Iya. Kemudian setelah kita daftar yang tadi tuh, kemudian sudah memilih memilih mobil sudah deposito. Itu kan kalau yang saya tahu ya, kalau misalnya dulu ketika lelang offline kan dia sampai yang angkat papan gitu ya. Angkat NPL itu nomor peserta lelang. Iya betul. Nah kalau yang di online ini seperti apa tuh? Kalau sebetulnya sih memang awal mula lelang itu menggunakan NPL ya, nomor peserta lelang itu secara offline disebutnya ya. Secara offline, lalu diaplikasikan oleh banyak balai lelang menggunakan online, menggunakan sistem. Tujuannya untuk ada transparansi dari balai lelang terhadap customer, seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan customer juga nih atau calon pembeli nih untuk melakukan bidding. Jadi yang tadi saya sampaikan, bidding nggak harus datang ke balai lelang, bisa dilakukan di mana saja selama sinyalnya kuat ya. Karena kan kita menggunakan era digitalisasi ya saat ini. Betul. Ya, memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Betul. Nah, tadi misalnya prosesnya kita lanjutin ya Mas berarti ya. Saya udah di bidding, kemudian menang. Nah, prosesnya selanjutnya apa lagi tuh Mas? Nah, setelah di bidding, lalu calon pembeli ini memenangkan lelang ya. Itu melakukan pelunasan sih pastinya. Itu kita berikan 3 hari. 3 hari tenggat waktunya. 3 hari tenggat waktunya. Seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, apabila dalam waktu 3 hari ini belum dilunasi, biasanya sih hari ketiga pagi kita sudah mengingatkan bahwa hari ini pelunasan terakhir ya Pak. Karena apabila Bapak tidak melunasi,
uang deposito Bapak akan hangus nih. Seperti itu. Jadi kalau itu untuk pemenang lelang, apabila sudah beli NPL namun tidak memenangkan lelang, itu uangnya akan kita kembalikan 2 hari kerja paling lama, tanpa potongan, full dengan total deposito yang dia berikan ke Hybrid. Ya, oke. Nah, tadi kan pelunasannya maksimal 3 hari. Ya. Nah, mau tanya nih Mas, apakah pelunasannya itu langsung kayak misalnya contoh harga mobilnya 100 juta misalnya nih. Ya. Apakah misalnya dalam 3 hari itu kita bener-bener tok bayar 100 juta? Ya. Atau bisa dicicil dalam 3 hari? Contoh nih misalnya saya hari pertamanya bayar 50 dulu nih, kemudian hari keduanya baru bayar 50 lagi gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Sebetulnya sih tidak bisa ya. Oh, tidak bisa. Karena mungkin ada case tertentu boleh seperti itu, tapi dengan persetujuan manajemen kita ya. Oh, persetujuan manajemen. Terus harga lelang juga tadi belum saya sampaikan ya, terlewat ya. Jadi harga terbentuk itu harga tertinggi yang kita ambil ditambah biaya admin. Oh, ada biaya admin. Biaya adminnya itu untuk di balai lelang kami itu masih di angka 2 juta. 2 juta. Berbeda nih dengan balai lelang lain yang mungkin saat ini balai lelang lain adminnya bisa di atas 3 juta ya. Kemungkinan di angka 3 juta ya. Jadi kemungkinan mendapatkan mobil dengan selisih harganya masih lumayan. Masih lumayan. Iya. Jadi Hybrid ini salah satu lelang yang harga adminnya masih murah lah ya, masih terjangkau. Waduh, mantap. Kapan lagi? Ayo datang ke Hybrid. Oke, Mas Aan. Nah, saya nih sebagai user kan, kalau misalnya saya mau jual mobil ke Hybrid bisa nggak? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Saya pikir cuma kayak Hybridnya tuh nyarinya tuh kayak ke apa namanya, perusahaan gitu ya. Bisa nih saya sebagai user. Gitu. Nanti untuk proses titip mobilnya, karena kita sedang pengembangan sistem untuk saat ini juga untuk Hybrid, mungkin kita lakukan masih secara konvensional dulu ya. Nanti untuk kedepannya yang ingin menitip mobil hanya mengisi aplikasi aja. Nanti ada tim kita nih yang menjemput mobil itu. Oh gitu. Iya. Nanti kedepannya akan ada proses digitalisasi lah ya. Iya, perbaikan dari aplikasi kita ya. Mungkin step berikutnya. Betul. Karena kan pasti semakin seiring waktu akan selalu berkembang terus ya. Betul. Mengikuti teknologinya. Jadi semakin dimudahkan lah ya. Iya. Betul. Nah, oke Mas Aan. Mungkin kita kan udah dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih. Sobat Sambut mungkin ada yang kayak, wah saya pengen lihat nih prosesnya di lapangan kayak gimana. Gimana kalau misalnya kita lihat-lihat dulu nih lapangannya kayak gimana? Boleh? Oke, siap. Sekarang kita ke lapangannya nih. Nah, sekarang kita udah ada di lapangan Balai Lelang Hybrid nih. Kayak gini lah tampilannya ya, Mas. Iya. Ini jadi jenis-jenis mobilnya tadi bener ya kata Mas Aan, ada berbagai macam ya? Iya, ini ada. Ini salah satunya nih. Nah, ini Daihatsu Ayla berapaan nih? Harganya? Ini kalau ini Ayla X nih ya. Ayla X 2000, kalau ngeliat dari plat serinya sih 2017 kita membuka di harga 72 sih. Oh, 72. Oh, buka harganya segitu ya? Iya, 72. Nah, nanti kan ketika itu harga 72, jadi maksudnya tuh harga bukaan teman-teman, bukan harga jual ya? Iya, bukan harga jual. Jadi nanti akan ada nawar lagi sama orang, siapa yang tertinggi dia yang menang, berarti bener ya? Betul, seperti itu. Tapi ada kelipatan-kelipatannya nggak? Oh iya, untuk kelipatannya tadi kita belum sampaikan ya, saya lupa ya. Untuk kelipatannya kita untuk di angka 500.000 ya. Oh, per 500.000? Per 500.000 kenaikannya, seperti itu. Ya, mantap. Oke Mas, kita mungkin saya tadi, ini ngelihat apa tuh? Apa yang mobilnya ringsek tuh, kita boleh kesana nggak? Boleh. Ayo. Yuk. Wah, ringsek banget nih Mas. Iya. Memang bener-bener apa adanya ya gitu. Jadi jujur lah gitu. Iya. Mulai dari mobil bagus sampai dengan mobil hancur ada ya di sini. Ada semua sini lengkap dah pokoknya. Nih, tahu nggak Mas, yang ini berapa nih Brio? Untuk Brionya ini sih belum dilelang ya. Oh, belum tapi dilelang. akan dilelang kemungkinan. Kalau harga estimasi dari appraisal kami sih ini mungkin kita buka harga harusnya harga 45 cocok nggak kira-kira bukanya? Cocok sih. Cocok ya harusnya ya. Harusnya 45 cocok nih. sih. Ini juga tabrakannya sih
masih bisa diperbaiki lah, Iya. aman. Soalnya kayaknya cuma yang risk bagian sini dia nggak sampai Iya. ke tulang-tulang sini ya, Ya, gitu. Si ini aman biasanya lah. spesialis pedagang mobil tabrak banyak lah di Iya, Highgate iya. ya. Atau Seperti pernah ada ini nggak kayak tukang kampakan mobil tuh? Wah, yang beli gitu? Untuk tukang kampakan mobil sih, untuk saat ini di Highgate belum ada ya. Belum Tapi ada ya? sayang aja mobil masih bisa diperbaiki, kenapa harus dikampak? Iya. Itu sih. Nah, mungkin ada yang nanya nih Sobat Sambut, wah mobil kampakan tuh apa sih? Nanti di konten selanjutnya. Nah, itu boleh. Oke. Nah ini kan kita udah lihat mobil-mobil ringsek nih. Mungkin saya tadi mau lihat yang SUV-nya dong. Yang mana nih? Ada Pajero. Ada. Oh Pajero. Iya. Oke, kita kesana aja ya. Siap, boleh. Oke. Yuk. Nah ini dia nih Pajeronya nih. Waduh, memang bener-bener kondisi apa adanya nih ya. Iya, Heeh. betul. Dibuka harga berapa nih? Ini buka 210 ya. Oh 210. Ini jualannya masih 300 loh. Oh Cuman gitu. ini minusnya yang saya tahu ya. Nanti untuk di segi dokumen nih pajaknya mati nih. Oh, pajaknya mati. Pajaknya mati. Seingat saya ya, dan Iya, iya. memang ada di tip admin kita. Kalau untuk body sih masih ya oke lah. Masih oke lah ya ini. Lagi plat D nih, asik iya, nih kayaknya plat asik. D nih. Nah, ini ya gelis-gelis Ya, ya. gelis-gelis nih. Iya. Iya. Harganya 210, 2017 kapan lagi nih? Beli iya. di Highgate kan? Cuma 210 bukannya ya. Iya. Nah, tinggal saingan doang dah sama apa namanya bidder-bidder yang lain. Bidder yang lain, Nah, betul. Ini tinggal apa namanya dipoles dikit juga udah cakep ya. Ya ini, ya poles full body ya. Iya. Tepatnya ke salon ya. Tinggal ke salon doang. Salon ya ngeluarin duit 1 juta, Pajero wajar lah. Iya. Iya, Tapi bukan salon rambut, salon bengkel maksudnya. betul. Iya, tinggal ngilangin ini nih Iya, jamur-jamur. jamur-jamur ya, lampunya juga. Iya, tinggal udah cakep ini sebenarnya. betul. Wah, kapan lagi? Ayo ke Highgate, ayo. Ayo datang dong. Nah, tadi kan kita udah lihat LCGC, kemudian mobil rusak sama mobil SUV yang ya. SUV. Ada apa lagi nih, Mas? Mungkin kita ke mobil pick up kali ya. Oh, ada ini pick up ada tadi Suzuki ya. Carry Oh, nih, iya. yang biasa Oke. disebut Tayo nih. Ya, Tayo. Ayo, siap-siap kita ke sana. Wah, yang ini ya, Carry ya. Ini juga ini lebih mulus nih kayaknya ini. Ya, ini Sama. tahun 2022 nih. Oh, 2022 yang baru berarti ini ya. Iya. Wah, udah dilelang aja nih tahun 2022. Iya nih. Bukan berharga berapa nih? Ini bukan harganya 70 juta ya? Waduh, serius 70 juta. Iya, tapi Gila. kita tentukan harga tertinggi itu sebagai pemenangnya ya. Iya betul, harus lelang lagi lah ya Iya. gitu. Harga bukannya tuh Untuk menarik pajaknya hidup nih. banget. Hah? Hidup Pajaknya sampai hidup? bulan 6. Iya, hidup sampai Waduh. bulan 6. Ini saya udah lihat STNK-nya juga. Iya. Duh, pajaknya hidup, masih mulus tahun 2022. Bukan harganya berapa tadi? 70. Cuma 70 juta. Gila, kapan lagi nih? Cuma di Highgate doang ini. Ini jamur-jamur membandel ini tinggal Hilang. dihilang pakai poles aja udah di Iya, salon gitu. Di salon aja lagi. Iya, ini fungiderm nih. Aduh, Oke. mantep banget nih. Iya. Nah, ini kan kita udah lihat-lihat nih mobilnya nih, Mas. Kayaknya udah banyak banget tipenya. Mungkin ya kita nggak bahas satu-satu lah ya. Oh iya, kalau bahas satu-satu bisa Waduh, sampai malam ntar. Iya, bisa sampai malam ntar. Banyak stoknya pokoknya Iya. Highgate. Nah, tapi saya penasaran nih, ada tempat lain nggak yang menarik nih selain ini lokasi stok mobil? Oh, ada tempat lelang offline kita dan tempat untuk inspeksi mobil. Oh, ada tuh. Ada di sebelah Wah, sana ya. Oh iya, boleh Iya. boleh kita kesana Boleh. ya. Penasaran Kita saya. lanjut. Oke, mantap. Yuk. Wah, kayak gini ya. Ini aula ya, kayak aula Ya, gitu ya. hanggar ya. Oh Tempatnya di iya, hanggar. Nah, ini tempat untuk lelang offline-nya berarti ya? Ya, untuk lelang offline-nya apabila kita mengadakan lelang offline, namun ini juga sebagai tempat inspeksi kita juga di sini. Oh, di sini tempat Ya, inspeksinya. kita sebetulnya tempat inspeksi ada 2 ya, ada di sebelah sana sama di sebelah sini Oh, ada juga. 2 ya? Ya, Oh iya. seperti itu. Nah, jadi tadi memang Mas Aan sebutkan bahwa kita utamanya tadi di lelangnya online tadi ya, melalui Ya, aplikasi betul. ya. Tapi meskipun lelangnya online, tetap Highgate menyediakan anggar untuk lelang offline ya? Ya, tepatnya sih buat customer juga untuk melakukan penawaran. Kita Ya. juga siapkan wifi di sini untuk Oh, ada custom- wifi-nya juga? ada wifi untuk calon pembeli yang mau ngebit di kantor kami juga nggak boleh. Kita siapkan iya, kopi, kita siapkan meja, bangku, terus juga kita siapkan wifi dan ada makan siangnya juga. Waduh, mantap Pastinya banget tuh. ya itu salah satu pelayanan dari kita lah. Seperti itu. Kapan lagi tuh lelang disediain makan siang? Ini kalau kita lihat di belakang nih, kayaknya ada beberapa customer yang mau Ya. mulai lelang berarti ya? Betul, ini customer-customer kita yang mungkin ada yang dari luar kota atau dari
Pulau Jawa ya, tidak menutup kemungkinan ya seperti itu karena Iya. customer kita banyak juga di Sumatera, di Oh Kalimantan. gitu. Ya. Bahkan sampai keluar pulau juga ada. Ada, sampai keluar pulau ada. Mantep banget ya. Ya, dia untuk melihat kondisi unitnya sendiri. Mungkin ke depannya nanti kalau dia sudah tahu hybrid seperti apa dan mungkin dia sudah punya orang untuk melakukan pengecekan mobil. Mungkin anak buahnya yang akan melakukan pengecekan mobil dan customer ini biasanya melakukan bidding itu di tempatnya masing-masing seperti iya, itu. iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh sih. Iya, betul. Iya, betul. Yang menarik ya ini tempatnya luas gitu ya, terus Ya. adem juga, ada angin sepoi-sepoi Ya, gitu banyak ya. pohon juga ya di sini ya. Waduh, enak banget ya pokoknya. Memang maksudnya hybrid sekali lagi memperhatikan kebutuhan Ya. konsumen juga ya. Ya, Aduh, pelan-pelan mantap kita banget. perbaiki apabila ada kekurangan ya. Oh iya pasti Ya. dong. Mungkin segitu dulu kali ya Boleh. untuk konten lelang hari ini. Terima kasih Oke, banget nih siap. untuk Mas An. Terima kasih. Udah ditemenin. Siap. Mungkin nanti untuk Sobat Sambut yang misalnya mau mengikuti proses perlelangan seperti ini, Iya. kita bisa hubungi Mas An mungkin ya. Boleh hubungi saya atau admin dari Hybrid juga. Iya, admin dari Hybrid. Nanti untuk nomornya Ya, dilampirkan. di bawah sini Ya, ya nomor Mas An. Nanti misalnya mau ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah, boleh banget ya. Bisa kontak Tinggal 24 kontak jam selama nggak meram ya. Oh, aduh. Nah, Sobat Sambut, segitu dulu konten untuk lelang mobil di Balai Lelang Hybrid. Mungkin alamatnya tadi ada di mana? Di Jalan Kembangan Raya. Jalan Kembangan Raya. Tinggal tulis di map aja juga Atau ada ya? di map PT Balelang Anugrah nanti keluar Hybrid. Oke, betul. Nah, kita closingan aja langsung ya. Oke. Oke, jangan lupa like, And comment. and share, and subscribe. Bye-bye. Bye.